warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadina Rifai. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang informasi sosial. Ciri-ciri perkembangan teknologi informasi pada gelombang 1, yaitu energi otot, tenaga utamanya manusia dan hewan. Manusia berada pada era pertanian awal. Mobilitas manusia, informasinya berjalan sangat lambat. Pendapatan per kapita sangat rendah. Homo hominin lupus. Proses komunikasi yang terjadi pada manusia yang hidup pada gelombang ini adalah komunikasi interpersonal. Ciri-ciri gelombang 2 pada tahun 1401 sampai 1456 Masehi. Manusia beralih dari energi yang di otot ke batu bara, gas, dan minyak. Tenaga otot berganti menjadi tenaga mesin. Penggunaan energi secara besar-besaran. Tenaga mesin didukung oleh energi dan plankton. Mobilitas manusia, barang, dan informasi lebih cepat. Ciri-ciri gelombang ketiga pada tahun 1947 sampai sekarang. Informasi berjalan sangat cepat dan menyebabkan tingkat efisiensi sangat tinggi. Mobilitas barang sangat meningkat. Produktivitas pangan semakin meningkat dengan penggunaan bioteknologi. Industri mekanik berubah menjadi industri program. Ditemukannya teknologi informasi dan data processing. Pada era digital adalah masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital. Manfaat era digital. Dampak positifnya yaitu informasi yang dibutuhkan dapat lebih cepat dan lebih mudah dalam mengaksesnya. Tumbuhnya motivasi dalam berbagai bidang yang berorientasi digital dan memudahkan proses pekerjaan. Dampak negatifnya yaitu rasa sosialnya berkurang, mempengaruhi mental, kecanduan, menyebabkan gangguan penglihatan, pencernaan terganggu. Kiat-kiat menghindari kecanduan, membuat jadwal, melakukan rutinitas, mencoba untuk memberikan tugas pada diri sendiri setiap harinya, mencoba untuk mengunjungi tempat-tempat menarik. Pengertian lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya yang seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembapan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Sedangkan lingkungan sekitar adalah keadaan, kondisi, atau kekuatan yang ada di sekeliling kita yang dapat mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku kita atau organisme. Pengertian teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana yang menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi adalah manusia diawali dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Teknologi sebagai sains terapan, khususnya para ilmuwan dan insinyur dalam penggunaan ini. Pengertian teknologi mengacu pada alat dan mesin yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah di dunia nyata. Pengertian masyarakat. Masyarakat atau sebagai terjemah istilah society adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Masyarakat dalam lingkungan sekitar pada umumnya merupakan keadaan sekitar tempat tinggal. Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan, baik golongan mampu ataupun golongan tak mampu, yang tinggal di dalam satu wilayah dan telah memiliki kaum hukum adat, norma-norma, serta berbagai peraturan yang siap untuk ditaati. Pengertian saling temas. Sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat biasanya disingkat pendekatan saling temas.
Pendekatan saling temas dalam bahasa Inggris disebut Science, Environment, Technology and Society atau disingkat SETS, merupakan suatu pendekatan yang melibatkan unsur sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Keempat elemen pada pendekatan ini saling berinteraksi dalam membahas suatu konsep. Penggunaan pendekatan saling temas adalah agar peserta didik memiliki kemampuan memandang sesuatu secara terintegratif dengan memperhatikan keempat unsur saling temas, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pengetahuan yang dimiliki. Sebagai konsekuensinya, diharapkan agar pengetahuan yang dipahami secara mendalam itu akan memungkinkan mereka memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan. Saling temas ditunjukkan untuk membentuk pengetahuan sains, perkembangannya, dan bagaimana perkembangan sains dapat mempengaruhi lingkungan, teknologi, dan masyarakat secara timbal balik. Tujuan saling temas. SETS diselenggarakan dengan menggunakan berbagai potensi sumber daya yang ada pada lingkungan masyarakat, yang terdiri atas sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya budaya, dan sumber daya teknologi. Kurikulum yang berbasis masyarakat berguna bagi mahasiswa untuk memberikan kemungkinan dan kebiasaan untuk akrab dengan lingkungan dimanapun mereka tinggal, serta bermanfaat dalam penerapan atau pengaplikasian teknologi. Kemungkinan lain mencegah dari keterasingan lingkungan, terbiasa dengan budaya dan adat istiadat setempat, dan berusaha mengupdate kehidupan sesuai perkembangan. Pembelajaran saling temas dalam pendidikan menurut Pedersen memiliki dua visi dan tujuan, yaitu saling temas melibatkan mahasiswa dalam pengalaman dan isu-isu atau masalah yang berhubungan dengan kehidupan mereka. Saling temas memberdayakan mahasiswa dengan berbagai keterampilan sehingga mereka menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan lebih aktif merespon isu atau masalah yang mempengaruhi kehidupan mereka. Hubungan yang tepat antara saling temas dalam pembahasannya adalah keterkaitan antara topik dengan kehidupan sehari-hari. Keunggulan saling temas selalu menghubungkan proses belajar mengajar dengan kejadian nyata yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat kontekstual dan komprehensif. Melalui pendekatan saling temas ini, diharapkan mahasiswa dapat memandang sesuatu secara terintegratif, yaitu dengan memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam saling temas. Diharapkan dapat membantu mahasiswa menerapkan hasil belajarnya dalam kehidupan sehari-hari agar pembelajaran yang dilakukan di dunia kampus dapat bermanfaat bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.